acuan atau dorongan untuk berprestasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana tingkat akademik anxiety yang dialami mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan 2022 dan angkatan 2023 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua, saya ingin mengetahui bagaimana tingkat motivasi belajar mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Kemudian, dan yang ketiga, apakah ada pengaruh antara variabel pertama yaitu akademik anxiety terhadap variabel kedua yaitu motivasi belajar pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan 2022 dan 2023. Selanjutnya, untuk kerangka teori yang pertama, saya mengambil teori dari Abraham Maslow, teori tentang motivasi belajar. Nah, teori motivasi belajar ini muncul dari dorongan memenuhi kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Jika kebutuhan psikologis kita terpenuhi, maka motivasi belajarnya akan terjaga bahkan meningkat. Dan teori yang kedua yaitu akademik anxiety yang dikemukakan oleh Casady dan Johnson pada tahun 2002. Nah, menurut Casady dan Johnson, kecemasan akademik muncul akibat tekanan akademik dan tuntutan akademik sehingga ini akan mempengaruhi fokus dan motivasi belajar pada mahasiswa. Dan teori yang ketiga yaitu teori belajar humanistik yang dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1996. Nah, menurut Rogers, teori belajar humanistik ini merupakan belajar efektif itu terjadi ketika mahasiswa aktif, dan mahasiswa aktif itu ialah mahasiswa yang mampu mengelola kecemasan dan juga terpenuhi motivasi atau terpenuhi kebutuhannya sehingga motivasi belajarnya itu terjaga. Terus untuk penelitian terdahulu, di sini ada 3 penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama dari Grace dan Kartasasmita pada tahun 2024, di mana mereka ini melakukan penelitian dengan hasil bahwasanya tidak ada hubungan signifikan antara kecemasan dan motivasi belajar. Dan yang kedua yaitu dari Leong Hong Yan pada tahun 2023, yang dimana hasilnya itu yaitu stres akademik mempengaruhi motivasi belajar hingga kepada penggunaan perangkat digital mahasiswa. Dan yang ketiga dari Anang dan Wijaya pada tahun 2024, di mana hasilnya yaitu akademik anxiety ternyata berpengaruh negatif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Untuk kerangka hipotesis, yang pertama ada variabel X yaitu akademik anxiety, dan yang kedua ada variabel Y yaitu motivasi belajar. Nah, di mana akademik anxiety ini termasuk kepada independen dan variabel Y ini itu dependen. Nah, untuk hipotesisnya yang pertama ada hipotesis 1, di mana terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara akademik anxiety terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kemudian untuk hipotesis 0 yaitu tidak terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara akademik anxiety terhadap motivasi belajar mahasiswa. Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory. Dan untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5, sangat setuju bahkan sangat tidak setuju. Nah, kemudian dikumpulkan melalui Google Forms serta dokumentasi. Kemudian untuk data ini saya akan menganalisis
Nah, dengan minimal 13 dan maksimalnya itu 50, sehingga dari data interval kelas maka hasilnya yaitu tingkat motivasi belajar mahasiswa berada pada dalam kategori tinggi. Nah, yang kedua yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Sebelum kita ke linearitas, kita wajib untuk menormalkan data kita terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya nilai signifikan yang ini itu hasilnya itu 0,6. Nah, sedangkan untuk nilai batas umumnya itu 0,5, sehingga 0,6 ini lebih besar daripada 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian ketika sudah normal, maka kita lanjut ke uji berikutnya yaitu uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas ini hasilnya signifikannya itu 0,629, di mana 0,6 ini melebihi batas umum yaitu 0,5, sehingga hasilnya itu ternyata hubungan antara variabel X dan variabel Y memiliki sifat linear. Selanjutnya yaitu uji regresi linear sederhana. Yang pertama ada nilai R dan nilai R pangkat 2, di mana hasilnya itu nilai R-nya itu 0,086. Nah, artinya itu korelasinya itu lemah, dan nilai R pangkat 2 yaitu 0,8, sehingga regresi ini itu menjelaskan bahwa 0,8% dari varian dalam motivasi belajar. Nah, sebagian besar variasi dalam variabel dependen disebabkan oleh faktor-faktor di luar model tersebut. Nah, untuk nilai signifikasi yaitu 0,594, di mana nilai F-nya itu 0,290. Karena nilai signifikasi ini lebih besar daripada 0,05, maka dianggap tidak signifikan, sehingga variabel X tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak. Nah, untuk regresi linear sederhana kali ini yaitu menggunakan tabel koefisien, di mana hasilnya itu signifikasinya itu 0,5, kemudian untuk batas umumnya itu 0,05. Nah, sehingga dinyatakan bahwasannya tidak ada pengaruh yang signifikan antara academic anxiety dan motivasi belajar. Kemudian next, jadi dapat kita simpulkan yaitu hasil penelitian itu menunjukkan rata-rata academic anxiety-nya itu sebesar 28,20 dan motivasi